Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Puji nama Tuhan, karena kasih dan kebaikan Tuhan kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga pada minggu pagi hari ini kita boleh dipertemukan kembali untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Sebelum mulai ibadah kita, saya mengajak kita semuanya untuk tenang sejenak di hadapan Tuhan. Kita akan masuk dalam saat teduh, kita mulai. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Saat teduh selesai, saya mengundang Bapak Ibu sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita bersama-sama mengawali akan seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 8. Puji-pujian nomor 8. Puji Tuhan yang Maha Kuasa. Pembukaan akan dipimpin oleh Bapak Gembala Sidang. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih-Mu yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih juga atas berkat-berkat yang Tuhan curahkan dalam kehidupan kami, dan saat ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan Tuhan. Mohon kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Hari ini kita ada bukan karena kita hebat dan kuatnya kita, tapi karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan beserta kita. Kita kembali memuji Tuhan. Mari kita melihat buku pujian PPK kita nomor 37. Puji-pujian nomor 37. Rajakanlah Yesus. Rajakanlah
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bersama orang-orang percaya di seluruh dunia, sebagai wujud iman percaya kita kepada Allah Tritunggal, marilah kita bersama-sama mengakui pengakuan iman kita dalam pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang-orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang, menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Kita masih bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 50. Puji-pujian nomor 50. Kau tinggalkan tahta mulia. Pada bait yang kelima, kembali saya menjemput sedang jemaat untuk bangkit berdiri bersama. Yang ketiga, rubah berlubang burung bersarang, demikian manusia. Tapi tatkala Tuhanku datang, tiada tempat baginya. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hati. Berita anugerah hidup yang kekal Engkau kabarkan di dunia. Tapi kau hina dan dicerca, bahkan naik ke Golgota. Oh Yesus Tuhanku Yesus, tinggallah dalam hatiku. Jemaat kita berdiri bersama. Dalam mulia kau tampak surga, nafiri pun berbunyilah. Disambutnya ku serta berkata, inilah tempat bagimu. Betapa senang hatiku waktu mendenganmu. Kita tinggalkan saja dulu puji-pujian kita, masuki pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ke 15. Saya ulangi, kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ke 15. Jika sudah mendapatkannya, seperti biasa kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan memulai ayat yang berbilangan 8 dan dilanjutkan sedang jemaat ayat yang berbilangan 9. Kitab Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 8 hingga ke 15. Demikian firman Tuhan. Tuduhan terhadap Stefanus. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Ligat ini. Anggota-anggota jemaat itu adalah orang-orang yang diri dan dari sendiri.
Galilea bersama-sama dengan beberapa orang dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka mengasuh beberapa orang untuk mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke depan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang hina atau kudus ini dan menurut Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merubuhkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang dituliskan oleh Musa kepada kita. Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus, lalu mereka menyanyikan seperempuan mereka. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Demikian jauh pembacaan nas Alkitab kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Dr. Edi Sinuraya. Baiklah, kita mempersiapkan diri untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita akan bersama-sama membuka buku pujian PPK kita nomor 214. Puji-pujian nomor 214. 3 musuh. hambanya dipersilakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat anugerah-Mu. Terima kasih juga Tuhan buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu, buat penjagaan-Mu, buat seluruh hidupan kami Tuhan. Karena kami bisa hidup semata-mata karena anugerah dan kasih dan kebaikan-Mu semata-mata. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang tidak ada apa-apa ini Tuhan.
Biarlah kami dapat memperoleh berkat daripada firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak saudara-saudara sekalian, mari kita membuka firman Tuhan yang kita ambil di dalam kitab Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Jadi khotbah pada pagi menjelang siang hari ini adalah Kristus dasar dan pusat hidup orang percaya. Injil Matius 1 ayat 1 sampai yang ke-17. Saya membaca ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian membaca ayat genap. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahson, Nahson memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa. Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia. Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia. Hizkia memperanakan Manasya, Manasya memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Syafrian, Syafrian memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor. Azor memperanakan Sadok, Sadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yesus, saudara yang dan mereka Yesus dan Yesus Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai ke Daud, dan 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai pada Kristus. Bapak saudara-saudara sekalian, tidak terasa kita sekarang memasuki minggu Advent yang kedua. Jadi Advent itu artinya kedatangan. Jadi beberapa gereja ketika ada minggu kedua dia pasangnya 2 lilin gitu. Jadi itu suatu simbol bahwa kita menantikan. Jadi itu diingatkan bahwa peristiwa itu akan kelahiran Yesus Kristus dan kedatangannya ke dalam dunia. Jadi kita di dalam memperingati Natal itu, kita itu ibaratnya memperingati Kristus. Jadi Kristus itu telah datang ke dalam dunia dan kelak dia juga akan datang untuk kedua kalinya. Bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana kita merayakan kondisi Natal pada masa pandemi ini? Jadi waktu bulan November belum apa-apa, anak saya sudah akhir, wah kita Pak pasang harus pohon Natal, katanya. Oh ini masih November, bukan bulan 12, wah harus cepat-cepat ya, katanya. Minta hadiah lah, katanya. Bapak saudara sekalian, kadang-kadang Natal itu identik dengan suatu perayaan, suatu baju baru, menu baru. Kalau kita mengingat Kristus, dia datang ke dalam dunia ini justru di dalam kesederhanaan. Dia lahir ke kandang domba. Dia yang memiliki segalanya, tetapi dia mau datang ke dunia ini, lahir di kandang domba. Dia hidup di dalam kesederhanaan. Bapak saudara-saudara sekalian, bagaimana kita dalam perayaan Natal? Apakah kita mengutamakan perayaannya? Apakah aksesorisnya? Apakah pohon Natalnya? Ataukah rame-ramenya? Bapak saudara-saudara sekalian, Natal itu adalah Kristus. Jadi Kristus itulah yang menjadi pusat segala sesuatunya. Itu sebabnya tema kita khotbah pada pagi menjelang siang ini, Kristus dasar dan pusat hidup orang percaya. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini, ada 3 hal yang bisa menjadi perenungan kita. Yang pertama, Allah berdaulat mengendalikan sejarah kehidupan manusia. Jadi sejarah kehidupan manusia itu diatur dan dikendalikan oleh Allah. Ada tangan Allah yang bekerja terus-menerus mengawasi seluruh kehidupan kita. Jadi kalau kita menyadari bahwa Allah mengawasi kehidupan kita, kita tentu pasti tidak akan berani sembarangan hidup. Sama halnya ketika anak ujian. Jadi kalau ada ujian begitu, mata guru ngawasi kan siswa takut. Coba guru nggak ada. Tetapi kalau kita menyadari Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita,
kita nggak akan sembarangan hidup. Karena dia tahu seluruh kehidupan kita. Bapak saudara-saudara sekalian, dari lihat kita silsilah ini, ada 14 keturunan dari Abraham menuju Daud. Dari Daud sampai ke pembuangan Babel ada 14. Dari pembuangan Babel sampai kedatangan Kristus itu ada 14 juga keturunan. Jadi total ada 42 generasi. Dan memakan waktu 2000 tahun. Jadi janji Allah itu digenapi sesudah 2000 tahun. Jadi Allah itu walaupun mungkin bagi kita lama, dia tetap menepati janji. Dia tetap setia. Manusia bisa saja berubah setia, tetapi Allah itu tetap setia. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita menyadari bahwa Allah mengendalikan sejarah kehidupan kita, bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita, Allah selalu hadir di dalam kehidupan kita, pasti kita nggak akan berani hidup sembarangan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Bapak saudara sekalian, kehidupan kita itu ada Tuhan yang pegang kendali. Jadi di zaman pandemi ini tetap Tuhan yang mengendalikan. Jadi kadang-kadang banyak pandemi ini memang ada orang menganggap remeh, salah juga. Ada yang ketakutan, itu salah juga, karena akan menimbulkan daya tahan tubuh menurun. Yang benar itu kita waspada, menjaga kesehatan, mematuhi protokol pemerintah protokol kesehatan yang dibuat oleh pemerintah. Bapak saudara-saudara sekalian, bagian kita dalam hidup ini adalah percaya dan taat kepadanya. Kalau kita mempercayakan hidup kepada Tuhan, kita akan tenang. Kenapa? Karena dialah Alfa dan Omega. Dia yang mengatur dan yang mengendalikan kehidupan kita. Jadi saya pernah ingat sejarah ketika perang antara Jepang dengan Amerika. Sebenarnya posisi Amerika itu sudah dijepit oleh tentara pasukan Jepang. Tapi entah bagaimana bisa sinyal, ibaratnya itu bisa terbaca oleh tentara Amerika. Secara ajaib. Akibatnya posisi-posisi tentara Jepang itu, kapal-kapalnya diketahui oleh tentara Amerika. Kalah Jepang. Karena bisa terbaca. Siapa itu campur tangan? Ada Allah. Kita suka atau tidak suka, Allah tetap yang mengatur. Ada tangan-tangan Tuhan yang selalu akan mengendalikan dan mengatur sejarah kehidupan kita. Yang kedua, Bapak saudara sekalian, ada anugerah Allah di sepanjang sejarah kehidupan orang percaya. Jadi selalu ada cukup anugerah Tuhan yang diberikannya kepada kita di dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita melihat dalam firman Tuhan ini, ada anugerah Allah bagi Abraham yang menantikan keturunan sekian lama. Jadi Abraham itu menunggu dia memiliki keturunan itu memakan waktu sampai 25 tahun. Jadi nggak sebentar. Dan bagaimana Tuhan juga memampukan Abraham menghadapi ujian di mana mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran dan Allah menggantikannya menjadi domba. Bapak saudara sekalian, di dalam hidup ini kadang-kadang ada ujian, ada masalah, ada persoalan, ada penderitaan yang akan bisa kita jalani. Tetapi ingat Bapak saudara sekalian, ada selalu anugerah Tuhan yang memampukan kita bisa kuat, yang memampukan kita tetap bersabar menghadapi hal-hal yang tidak enak dalam kehidupan ini, menghadapi masalah, menghadapi persoalan. Yang kedua, ada anugerah Allah bagi Naomi. Jadi kalau kita melihat kisahnya itu mengenai Ruth, jadi kalau kita lihat itu luar biasa Allah itu. Kalau kita lihat Ruth itu adalah orang Moab. Naomi itu dia memiliki anak, 2 orang laki-laki dan suami 1 orang. Ketika mereka merantau ke Moab, suaminya meninggal, kedua anaknya meninggal. Dapat dikatakan dia tuh janda miskin yang nggak punya apa-apa. Tetapi Tuhan bekerja di mana Ruth rela meninggalkan orang tuanya, rela meninggalkan mangsanya untuk mengasihi, untuk mengikut mertuanya, dan Tuhan memberikan Boaz. Dan dapat dia memiliki keturunan. Itulah pertolongan Tuhan, itulah kasih karunia Tuhan. Kalau kita melihat silsilah Yesus itu ada juga Rahab. Rahab itu perempuan sundal, orang Yeriko. Bagaimana dia mempercayai Tuhan, dia membuat dia dengan seluruh keluarganya bisa selamat. Kadang-kadang kan ada orang mengatakan, wah pilih bebek, bobot bebek katanya. Tapi justru Tuhan kadang memakai kelemahan kita, kekurangan kita. Asal kita mau mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, apapun latar belakang kita, Tuhan mau terima. Yang ketiga Bapak saudara sekalian, ada anugerah Allah ketika Daud jatuh ke dalam dosa karena memperistri
Betseba, istri Uria. Jadi istrinya diambil, suaminya dibunuhnya. Bapak saudara sekalian, seberapa besar pun dosa kita, seberapa jahat pun hidup kita, ada anugerah Allah, ada pengampunan Allah di dalam Kristus Yesus. Jadi nggak ada alasan, aku nggak mau datang pada Tuhan, dosaku banyak. Nggak ada itu. Seberapa pun besar dosa kita, Tuhan sanggup mengampuninya. Tuhan sanggup untuk merubah kehidupan kita, asal kita mau mengakui dosa kita dan meninggalkannya. Bapak saudara-saudara sekalian, dosa Daud ini dosa yang luar biasa, tapi Tuhan mengampuninya, memulihkannya. Kemudian Bapak saudara sekalian, kalau kita lihat kisah di sepanjang raja-raja yang memerintah Israel, kita melihat ada yang taat kepada Tuhan, ada juga yang ibaratnya dulu membangkang kemudian bertobat, yaitu Raja Manasye. Dan kalau kita melihat kebanyakan itu banyak yang nggak taat. Pada akhirnya mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Jadi ada anugerah Allah untuk memulihkan umat pilihannya. Jadi kadang-kadang Tuhan itu mengizinkan persoalan, mengizinkan penderitaan, mengizinkan hal-hal yang tidak enak di dalam kehidupan kita untuk membentuk kita, untuk menyadari kita, agar kita menyadari dalam hidup ini bahwa kita itu membutuhkan Tuhan, kita memerlukan Tuhan. Makanya kalau kita di dalam masalah atau penderitaan, ingat bahwa kadang-kadang itu jalan Tuhan untuk mengingatkan kita, untuk mengingat bahwa Tuhan itu begitu baik. Bapak saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan kita itu banyak sekali anugerah Tuhan, banyak kali yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba kita ingat, kita dulu mungkin tidak punya apa-apa, tapi Tuhan banyak memberikan sesuatu. Itu sebabnya di dalam suatu kidung lagu pujian, ya kalau di dalam kidung itu ayat nomor 21 ayat bait yang kedua dikatanya, walau dengan dawat selaut langit dijadikan kertas, tiap batang sebagai pena, dan tiap orang menulis tak mungkin akan melukiskan kasih Allah yang besar. Dari langit dan timur ke barat tak akan memuatnya. Kasihnya tak terduga betapa kayanya, tetap dinyanyikan malak dan saleh-salehnya. Bahwa kasih Tuhan, anugerah Allah itu cukup di dalam kehidupan kita. Semua kehidupan kita itu semata-mata karena anugerahnya. Jadi dalam kehidupan ini perlu kita untuk menghitung apa yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu membuat kita akan bersyukur. Tapi kalau kita mengeluh dengan apa yang gak kita dapat, itu membuat kita akan kecewa. Bapak saudara-saudara sekalian, di dalam Efesus 4 ayat 7 dikatakannya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ada selalu kasih karunia, ada selalu pemeliharaan Tuhan. Coba kita lihat, ada nggak orang meninggal kelaparan? Kadang-kadang dalam hidup ini selalu ada rezeki. Dulu saya ingat sekali ibu saya pernah cerita, ya heran ya nak ya, ketika dulu kalian kuliah semua ada aja rezeki mama, tapi lama-lama ya sesudah kalian tamat selesai ya turun juga. Selalu ada berkat Tuhan, selalu ada pemeliharaan Tuhan dalam hidupan ini. Kalau nggak berkat pertolongan Tuhan, waduh, gimana orang jalani hidup? Masa pandemi ini usaha orang lesu, kadang-kadang sulit, tetapi ada selalu berkat Tuhan. Tidak kita pungkiri, semua itu karena kebaikan Tuhan. Yang ketiga, Bapak Saudara sekalian, Kristus adalah dasar dan pusat pengharapan kita yang tidak pernah mengecewakan. Di dalam kehidupan ini banyak hal yang bisa membuat kita kecewa, terutama kadang-kadang orang-orang terdekat kita. Namun Bapak Saudara sekalian, kalau kita memandang kepada Kristus, kita memandang kepada kasih-Nya dan menyatakan dan melihat bahwa Kristus menjadi pusat dan dasar ibadah kita, kita akan tenang dalam kehidupan ini. Mungkin melihat teman kita, saudara kita menyakiti kita, bisa kita kecewa. Banyak hal dalam kehidupan ini kadang-kadang orang terdekat kita mengecewakan kita. Mungkin suami kita, istri kita, anak-anak kita. Saya dulu punya tante, dia begitu kecewa dengan anaknya, cemas dengan nasib anaknya. Tapi sayangnya tidak dibawa kepada Tuhan, akibatnya stres, naik tensinya, kena stroke. Padahal yang dikecewakan itu enggak terjadi. Kenapa? Karena setiap orang ada Tuhan. Kalau kita mengalami kekecewaan, datang kepada Tuhan, doakan kepada Tuhan, berpengharapanlah kepada Tuhan.
Manusia bisa mengecewakan, tapi Allah tidak akan pernah. Kemudian Bapak Saudara sekalian, melihat kemampuan kita, kesehatan kita. Ya, tubuh kita ini makin lama makin merosot. Dulu waktu saya kecil, saya bingung lihat bapak saya kan, baca gitu kadang-kadang bukannya kacamata aja, kok gini Pak? Gitu. Udah baca gini kadang. Oh, baru udah tua sekarang saya pun saya gitu, kadang-kadang nggak baca terpaksa buka gini, gitu. Arti kata minta diganti. Ya memang fungsi merosot. Fisik kita semakin lama semakin merosot. Yang namanya penyakit nggak bisa kita terhindar. Yang namanya kematian nggak akan mungkin bisa lari. Kematian itu pasti. Tetapi kalau kematian itu kita sudah memiliki Yesus di hati kita, menghadapi kematian kita nggak takut lagi. Kita tenang. Kenapa? Karena kita tahu ketika kita mati, hidup nanti bersama Kristus. Bapak saudara-saudara sekalian, kadang-kadang orang melihat, waduh, gereja kadang-kadang nggak cocok, kadang nggak pas, kadang nggak enak, kadang dosa ditegur. Bapak saudara sekalian, walaupun kadang nggak tenang, nggak pas, yang namanya pas betul nggak ada. Jadi kita punya suami, kita tuntut harus sesuai harapan kita, kita pasti kecewa. Tapi kalau kita belajar menerimanya sambil meminta Tuhan untuk merubah hati kita, kita akan bersyukur. Walaupun ada hal nggak pas, tetaplah kita ke gereja, tetaplah kita beribadah, karena nggak ada tempat yang sempurna. Semuanya perlu belajar, semuanya perlu proses. Bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita menjadikan Kristus sebagai sentral, pusat di dalam pengharapan kita, maka kita akan kuat di dalam menjalani ini. Jadi kalau kita ibaratnya nggak punya apa-apa dalam kehidupan ini, kita nggak akan senewen, nggak akan down, nggak akan kecewa, nggak akan marah. Walaupun kadang orang mengecewakan kita, membuat kita rugi atau segala macam, nggak akan mampu kita untuk tidak membenci, tidak dendam. Karena kita tahu yang bisa kita utamakan dan yang bisa kita andalkan dalam hidup ini hanya Allah. Ketika Kristus Yesus telah menjadi dasar dan pusat pengharapan kita, kita tetap bisa bersuka cita. Walaupun mungkin kita nggak mampu membeli kue Natal atau baju yang baru atau memiliki dana yang cukup, kita tetap tenang. Kadang-kadang Bapak Saudara sekalian, kadang iri juga saya. Ketika kadang saya di Jakarta lihat orang miskin begitu, tidur itu mampu ngorok, katanya. Waduh. Saya tadi malam payah tidur, termimpi-mimpi. Sekarang udah gini-gini. Rupanya orang bisa aja mampu beli tempat tidur nyaman, tapi belum tentu tidur nyaman. Ada orang walaupun miskin tak punya, letakkan di situ ibaratnya kardus, dah tidur ngorok, brap katanya. Sama halnya di dalam hidup ini. Kalau kita berpengharapan kepada Kristus, kita akan tenang. Walaupun mungkin banyak masalah yang datang, walaupun mungkin apa yang kita impikan tak terwujud. Bapak saudara-saudara sekalian, ketika Kristus menjadi pusat dan gembiraan kita, menjadi pusat pengharapan kita, kita tetap akan gembira walaupun ini musim pandemi. Makanya dibilangnya hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Memang benar itu. Kalau orang yang gembira, daya tahan tubuhnya bagus, dia tetap tenang. Jadi ibaratnya kalau sudah keadaan begini ya, pandemi gini, orang lesu gimana bisa kita tenang? Kenapa? Karena kita berpengharapan kepada Tuhan. Bapak saudara sekalian, ketika Kristus telah menjadi dasar dan pusat pengharapan kita, kita bisa bertekun dalam pengharapan, bisa menjadi orang yang panjang sabar, bisa menjadi orang yang bisa berkarya, orang yang menjadi berkat. Jadi kehadiran kita di dunia ini ada manfaatnya, ada gunanya. Jangan sampai kita hadir dalam dunia ini jadi benalu. Ini susah, nyusahi orang. Tetapi kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, ada manfaatnya. Kita bisa bekerja, kita tetap berusaha, kita bisa berguna untuk memuliakan Tuhan. Sebagai penutup, mari kita baca di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai yang ke-21. Efesus 3 ayat 14 sampai yang 21. Kita baca bersama-sama. Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Doa Paulus. Itulah sebabnya, kita baca bersama-sama. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa,
yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaan-Nya menguatkan dan menumbuhkan kamu oleh roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jadikanlah Kristus menjadi pusat iman percaya kita, menjadi pusat pengharapan kita, karena anugerah dan kasih-Nya akan selalu menguatkan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu besar, buat kedatangan-Mu ke dalam dunia. Biarlah dalam kehidupan ini Tuhan, kami mempercayai, kami mentaati, kami mengimani Engkau selalu. Jadikanlah hidupan kami berkat Tuhan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Sunraya yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semuanya. Biar apa yang disampaikan boleh memberkati kita, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita bersama-sama kembali membuka buku pujian PPK kita nomor 189. Puji-pujian nomor 189, Bila Ingat Tuhan. Kepada yang menghadiahkan katalog persembahan dipersilahkan. Bila ingat Tuhan.
selesai dulu puji-pujian kita. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat yang akan kita doakan pada pagi hari ini. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua kita berdoa untuk penginjilan di seluruh dunia, khususnya di Indonesia. Yang ketiga kita berdoa untuk gembala sidang, majelis dan aktivis gereja. Yang keempat kita berdoa untuk jemaat baik dari segi kerohanian, kesehatan maupun ekonomi. Kita akan terus berdoa untuk mereka yang kurang sehat, yaitu Bapak Alyong, Bapak Sujan, Ibu Mujiati, Bapak Andreas Rudian, Ibu Elda Arifin, dan juga Saudara Anen. Yang kelima, kita berdoa untuk perkembangan TK Makedonia. Yang terakhir kita berdoa untuk persembahan, yaitu persembahan kolekte, perpuluhan, diakonia, dan pembangunan gereja. Kepada Bapak Apiau dipersilahkan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami kembali datang kepadamu ya Bapa, untuk menyerahkan beberapa pergumulan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, sebelumnya kami mengampuni akan salah dan dosa-dosa kami, sehingga kami boleh layak berdoa kepada-Mu ya Bapa. Bapa yang surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Berkatilah bangsa ini dengan segala permasalahan yang menimpa bangsa ini, Tuhan, kami menyerahkan kepada-Mu ya Bapa, khususnya dalam penanganan COVID-19 yang melanda negara kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Kau berkati hikmat bijaksana kepada bangsa ini Bapa, supaya boleh mengatasi dengan baik dan benar ya Tuhan. Dan Kau berkati setiap kami rakyat Indonesia di seluruh Indonesia Tuhan, supaya kami boleh taat akan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah Tuhan, demi untuk tidak menularkan COVID ini semakin meluas ya Bapa. Dan juga Tuhan, saat ini juga pemerintah telah mengadakan vaksin ya Tuhan. Kami berkati ya Bapa, biarlah pengadaan vaksin ini boleh berjalan dengan baik, sehingga setiap rakyat Indonesia seluruhnya Tuhan boleh mendapatkan vaksin, dan setiap kami boleh sehat kembali Bapa, dan boleh terhindar dari virus COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk penginjilan Tuhan di seluruh dunia. Biarlah penginjilan Tuhan dalam keadaan apapun, maupun dalam keadaan masa pandemi Tuhan, boleh dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Dan berkatilah setiap gereja, setiap orang percaya di seluruh dunia Tuhan, boleh menyampaikan kasih Tuhan, boleh menyampaikan Yesus Kristus pada setiap mereka yang masih belum percaya, supaya mereka juga boleh memperoleh keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Juga kami berdoa untuk gereja di tempat ini Tuhan. Berkatilah gembala sidang beserta ibu yang melayani di tempat ini ya Tuhan. Berkatilah mereka kesehatan, kekuatan yang baik pada mereka ya Tuhan. Dan juga Engkau berkati keluarga yang bersama-sama dengan mereka saat ini, dan juga tidak bersama-sama mereka karena berada di luar pulau ya Tuhan. Berkatilah kesehatan yang baik dan jauhkan mereka dari mara bahaya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis, aktivis gereja dan sekolah minggu maupun aktivis lain di gereja ini ya Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, kesungguhan dalam pelayanan, dan Kau juga memberkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, pekerjaan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Juga kami saat ini berdoa untuk mereka yang dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, seperti Bapak Alyong, Bapak Sujan, Bapak Mujiati, Bapak Andreas Rudian, Ibu Elda Arifin, dan Saudara Anen Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan mengasihi akan mereka Tuhan, menyembuhkan sakit penyakit yang diderita mereka Tuhan. Berkatilah obat-obat maupun alat yang dipakai oleh mereka Tuhan, supaya menjadi alat kesembuhan bagi mereka yang berasal dari-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Juga saat ini dulu kan kami berdoa untuk TK Makedonia Bapak. Engkau berkatilah sarana pendidikan usia ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi masyarakat sekitar Tuhan. Engkau berkatilah guru-guru yang mengajar di tempat itu Tuhan. Engkau berkati hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka boleh mengajar dengan baik, dan dari pengajarannya boleh memuliakan nama-Mu, dan anak-anak di situ dapat mengenal Tuhan dari sejak usia dini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Engkau memberkati kebutuhan yang dibutuhkan TK ini Tuhan. Kami yakin Engkau akan mencukupkan ya Bapak. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan kami juga menyerahkan persembahan Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan Bapak.
dan berbagai persembahan yang kami berikan, baikpun kolekte, perpuluhan diakonia dan pembangunan gereja Tuhan. Kau memberkati ya Tuhan, supaya jenis persembahan boleh dipakai sebaik-baiknya sesuai dengan pelayanan masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dan berkatilah setiap kami yang telah memberi ya Bapa. Berkatilah usaha pekerjaan kami ya Tuhan, supaya kami terus mengucap syukur akan apa yang Tuhan memberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua doa ini kami menyerahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Akhyau. Selanjutnya saya akan membacakan warta gereja bagi kita semuanya. Buletin Kebaktian Minggu 13 Desember 2020. Jadwal pelayanan